Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Yang pertama, pemikiran Barat. Yang dimaksud konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Dalam literatur sejarah agama dikenal teori evolusionisme, yaitu teori yang menyatakan adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana lama-kelamaan meningkat menjadi sempurna. Teori tersebut mula-mula dikemukakan oleh Max Muller, kemudian dikemukakan oleh A.B. Taylor, Robertson Smith, Lubbock, dan Giffen. Proses perkembangan pemikiran tentang Tuhan menurut teori evolusionisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, dinamisme. Menurut paham ini, manusia sejak zaman primitif setelah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Mula-mula sesuatu yang berpengaruh tersebut ditunjukkan pada benda. Setiap benda mempunyai pengaruh pada manusia, ada yang berpengaruh positif dan ada pula yang berpengaruh negatif. Kekuatan yang ada pada benda disebut dengan nama yang berbeda-beda, seperti mana di Melanesia, tua dalam Melayu, dan Shakti dalam India. Mana adalah kekuatan gaib yang tidak bisa dapat dilihat atau diindra dengan panca indera. Oleh karena itu, dianggap sebagai sesuatu yang misterius. Meskipun mana tidak dapat diindra, tetapi ia dapat dirasakan pengaruhnya. Yang kedua adalah animisme. Di samping kepercayaan dinamisme, masyarakat primitif juga mempercayai adanya peran roh dalam hidupnya. Setiap benda yang dianggap benda baik mempunyai roh. Oleh masyarakat primitif, roh dipercayai sebagai sesuatu yang aktif sekalipun bendanya telah mati. Oleh karena itu, roh dianggap sebagai sesuatu yang selalu hidup, mempunyai rasa senang, rasa tidak senang, serta mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Roh akan senang apabila kebutuhannya dipenuhi. Menurut kepercayaan ini, agar manusia tidak terkena efek negatif dari roh-roh tersebut, manusia harus menyediakan kebutuhan roh. Saji-sajian yang disesuaikan dengan advis dukun adalah salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan roh. Yang ketiga adalah politeisme. Politeisme berasal dari kepercayaan dinamisme dan animisme yang lama-lama tidak memberikan kepuasan karena terlalu banyak yang menjadi sanjungan dan pujaan. Roh yang lebih dari yang lain kemudian disebut dewa. Dewa mempunyai tugas dan kekuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya. Ada dewa yang bertanggung jawab terhadap cahaya, ada yang membidangi masalah air, ada yang membidangi angin, dan lain sebagainya. Proses perkembangan pemikiran yang C adalah politeisme. Politeisme ini suatu kepercayaan yang mempercayai adanya lebih dari satu Tuhan. Contohnya ada dewa dan ada dewi. Nah, dewa sendiri itu mempunyai tugas dan kekuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya. Ada dewa yang bertanggung jawab terhadap cahaya, ada dewa yang membidangi masalah air, ada yang membidangi angin, dan lain sebagainya. Kemudian yang D itu henoteisme. Henoteisme suatu kepercayaan yang mempercayai bahwa jumlah Tuhan setiap bangsa itu hanyalah satu, atau suatu pemahaman seseorang atau suatu kelompok bahwa hanya ada satu Tuhan yang berkuasa di dunia. Nah, kepercayaan ini itu bisa dikatakan satu Tuhan untuk satu bangsa. Nah, itu disebut dengan henoteisme. Yang terakhir adalah monoteisme. Dalam monoteisme mengakui bahwa satu Tuhan itu seluruh bangsa dan bersifat internasional. Bentuk monoteisme ini ditinjau dari filsafat ketuhanan yang terbagi dalam 3 paham, yaitu deisme, panteisme, dan teisme. Dalam teori evolusionisme dinyatakan oleh Max Muller dan E.B. Taylor yang ditentang oleh André Lang yang menekankan adanya monoteisme dalam masyarakat primitif.
Dia mengemukakan bahwa orang-orang yang berbudaya rendah juga sama dengan monoteismenya dengan orang-orang Kristen. Jadi, mereka mempunyai kepercayaan pada wujud yang agung dan sifat-sifat yang khas terhadap Tuhan mereka. Dengan lahirnya pendapat Andre Lang, golongan evolusionisme menjadi reda dan sebaliknya, sarjana-sarjana agama yang di Eropa Barat mulai menantang evolusionisme dan memperkenalkan teori baru untuk memahami sejarah agama. Mereka menyatakan bahwa ide tentang Tuhan itu tidak datang secara evolusi, tetapi dengan relevansi atau wahyu. Jadi, kesimpulan tersebut diambil berdasarkan pada penyelidikan bermacam-macam kepercayaan yang dimiliki oleh kebanyakan masyarakat primitif. Dalam penyelidikan didapatkan bukti-bukti bahwa asal-usul kepercayaan masyarakat primitif adalah monoteisme, dan monoteisme adalah berasal dari ajaran wahyu Tuhan. Sini saya akan menjelaskan konsep berketuhanan yang kedua, yaitu pemikiran umat Islam. Di kalangan umat Islam terdapat polemik yang dalam masalah ketuhanan, yaitu satu kelompok berpegang teguh dengan Jabariyah, yaitu di mana kelompok tersebut paham yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai kekuatan mutlak yang menjadi penentu segalanya. Di lain pihak ada yang berpegang pada doktrin Qadariyah, yaitu di mana kelompok tersebut paham yang mengatakan bahwa manusialah yang menentukan nasibnya. Polemik dalam masalah ketuhanan di kalangan umat Islam pernah menimbulkan satu perpecahan umat Islam yang cukup menyedihkan, yaitu peristiwa Al-Mihnah, yaitu peristiwa di mana pembantian terhadap pada tokoh Jabariyah oleh pengusaha Qadariyah pada zaman Khalifah Al-Ma'mun atau dinasti Abbasiyah. Munculnya Jabariyah dan Qadariyah berkaitan erat dengan masalah politik umat Islam setelah Rasulullah SAW meninggal. Sebagai kepala pemerintahan, Abu Bakar secara aklamasi formal diangkat sebagai pelantik Rasulullah. Berikutnya diganti oleh Umar ibnu Al-Khattab, Utsman dan Ali. Ketika khalifah dipegang oleh Utsman ibnu Affan atau khalifah ketiga, ketegangan politik menjadi terbuka. Sistem nepotisme yang diterapkan oleh penguasa pada masa khalifah Utsman menjadi penyebab adanya reaksi negatif dari kalangan warga Abdul Muthalib. Akibatnya terjadi ketegangan yang menyebabkan Utsman sebagai khalifah terbunuh. Ketegangan semakin bergejolak pada khalifah berikutnya, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dendam yang dikumandangkan dalam bentuk slogan bahwa darah harus dibalas dengan darah menjadi moto bagi kalangan oposisi di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pertempuran pada dua kubu tidak terhindarkan. Untuk menghindari perpecahan antara dua kubu yang berselisih mengadakan perjanjian damai. Nampaknya bagi kelompok Muawiyah, perjanjian damai hanyalah merupakan strategi untuk menenangkan pertempuran. Amr bin As sebagai diplomat Muawiyah mengungkapkan penilaian sepihak. Pihak Ali yang paling bersalah sementara pihaknya tidak bersalah. Akibat perjanjian itu, pihak Ali tersudut. Setelah dirasakan oleh pihak Ali bahwa perjanjian itu merugikan pihaknya, di kalangan pendukung Ali terbelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang tetap setia kepada Ali dan kelompok yang menyatakan keluar namun tidak mau bergabung dengan Muawiyah. Kelompok yang pertama disebut dengan kelompok Syiah dan kelompok kedua disebut kelompok Khawarij. Dengan demikian umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok Muawiyah, kelompok Sunni dan kelompok Khawarij. Untuk memenangkan kelompok dalam menghadapi oposisinya, mereka tidak segan-segan menggunakan konsep asasi. Kelompok yang satu sampai mengkafirkan kelompok lainnya. Menurut Khawarij, semua pihak yang terlibat perjanjian damai, baik pihak Muawiyah maupun pihak Ali, dinyatakan kafir. Pihak Muawiyah dikatakan kafir karena menentang pemerintah, sedangkan pihak Ali dikatakan kafir karena tidak bersikap tegas terhadap para pemberontak. Berarti tidak menetapkan hukum berdasarkan ketentuan Allah. Mereka mengkafirkan Ali dan para pendukungnya berdasarkan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44, yaitu wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menegakkan hukum sesuai dengan apa yang ditentukan Allah atau Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jadi, munculnya doktrin saling mengkafirkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain membuat pertanyaan besar bagi kalangan cendekiawan. Pada suatu mimbar akademik atau pengajian, muncul pertanyaan dari peserta pengajian kepada gurunya, yaitu Hasan Al-Basri. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan adanya perbedaan pendapat tentang orang yang berbuat dosa besar. Sebagian pendapat mengatakan bahwa mereka itu adalah mukmin, sedangkan pendapat lain mengatakan kafir.
para pelaku politik yang terlibat tahkim perjanjian antara pihak Ali dan pihak Muawiyah. Mereka dinilai sebagai pelaku dosa besar karena alasan yang mengatakan mereka itu mukmin beralasan bahwa iman itu letaknya di hati. Sedangkan orang lain tidak ada yang mengetahui hati seseorang kecuali Allah. Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa iman itu bukan hanya di hati, melainkan berwujud dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Berarti orang yang melakukan dosa besar dia adalah bukan mukmin. Kalau mereka bukan mukmin berarti mereka kafir. Sebelum guru besar memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan, seorang peserta pengajian bernama Wasil ibnu Atta mengajukan jawaban bahwa pelaku dosa besar bukan mukmin dan bukan kafir melainkan di antara keduanya. Guru besar sebagai pembina pengajian tersebut memberikan komentar terhadap jawaban Wasil bahwa pelaku dosa besar termasuk yang terlibat dalam perjanjian damai tersebut kelompok fasik. Wasil membantah komentar gurunya itu karena orang yang lebih fasik lebih hina di mata Allah ketimbang orang kafir. Akibat polemik tersebut, Wasil bersama beberapa orang yang sependapat dengannya memisahkan diri dari kelompok pengajian Hasan al-Basri. Peserta pengajian yang tetap bergabung bersama Hasan al-Basri mengatakan, "Ya Mu'tazila Wasil anna." Wasil telah memisahkan diri dari kelompok kita. Dari kata-kata ini, Wasil dan pendukungnya disebut kelompok Mu'tazilah. Jadi asal mula dari aliran Mu'tazilah sendiri adalah karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok satu dengan kelompok yang lain. Kelompok Mu'tazilah mengajukan konsep-konsep yang bertentangan dengan konsep yang diajukan golongan Murji'ah atau aliran teologi yang diakui oleh penguasa politik pada waktu itu, yaitu Sunni. Berarti Mu'tazilah sebagai kelompok penentang arus. Doktrin Mu'tazilah terkenal dengan 5 asas atau usul al-khamsah, yaitu 1. Meniadakan atau menafikan sifat-sifat Tuhan dan menetapkan zatnya. Yang kedua, janji dan ancaman Tuhan, al-wa'ad dan al-wa'id. Keadilan Tuhan, al-adalah. Yang keempat, al-manzilah baina al-manzilatain. Posisi di antara dua posisi, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dari 5 asas tersebut, menurut aliran Mu'tazilah, Tuhan terikat dengan kewajiban-kewajiban. Tuhan wajib memenuhi janjinya. Ia berkewajiban memasukkan orang-orang yang baik ke surga dan wajib memasukkan orang-orang yang jahat ke neraka. Dan kewajiban-kewajiban yang lain. Pandangan pada kelompok ini menetapkan akal manusia dalam posisi yang kuat, sebab kelompok ini dimasukkan ke dalam kelompok teologi rasional dengan sebutan Qadariyah. Sebaliknya, aliran teologi tradisional atau Jabariyah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat 20, sifat 13, dan maha sifat. Ia maha kuasa, memiliki kehendak mutlak. Kehendak Tuhan tidak terikat dengan apapun. Karena itu, ia mungkin saja menetapkan orang yang baik ke dalam neraka dan sebaliknya. Mungkin pula ia menetapkan orang jahat ke dalam surga kalau ia menghendaki. Dari faham Jabariyah inilah ilmu-ilmu kebatinan berkembang di sebagian umat Islam.